Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Herianto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi materi coaching untuk supervisi akademik. Sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya beranggapan bahwa coaching adalah kegiatan pelatihan yang diberikan dari seorang coach kepada murid atau guru. Saya juga berpikir bahwa ketika proses coaching, maka coachlah yang harus memberikan solusi atas permasalahan coachingnya. Namun, setelah saya berada di PGP ini, saya memahami bahwa coaching ternyata adalah sebuah proses kolaborasi yang membangun kemitraan antara seorang coach dan coachee, sehingga dari kemitraan ini dapat menggali dan mengidentifikasikan masalah agar coachee dapat terbantu dalam mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam artian, seorang coach tidak memberikan solusi langsung, akan tetapi coach membantu coachee melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka untuk menstimulus coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Pengalaman belajar mengenai materi coaching untuk supervisi akademik di PGP ini merupakan hal yang sangat-sangat bermakna bagi saya. Mengapa demikian? Karena dalam materi ini saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan ilmu dan wawasan baru ya dalam teknik supervisi akademik, yaitu coaching. Selama ini supervisi akademik yang dilakukan saya kira belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi atau menggali permasalahan dari guru atau murid, sehingga belum dapat merefleksi atau menggali solusi atas permasalahan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya merasa perlu menguasai kompetensi coaching ini. Melalui proses coaching ini, diharapkan saya dapat menggali dan mengembangkan ide-ide kreatif, baik itu dari teman sejawat maupun dari murid saya. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran akan berpihak pada murid dan agar mampu mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan dari coaching. Hal penting yang harus dibangun dalam proses coaching adalah kemitraan. Dengan kemitraan yang baik antara coach dan coachee dapat saling berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulus dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Salah satu model coaching yang saya pelajari adalah Alur Tirta, di mana percakapan dilakukan dengan tahapan mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Perasaan yang saya rasakan selama proses belajar coaching ini tentu senang, bersemangat, dan antusias, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Dalam proses belajar yang sudah baik dari diri saya sebagai seorang coach di sekolah adalah saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif dan meningkatkan kesadaran penuh ketika murid maupun rekan sejawat mengungkapkan permasalahannya kepada saya dengan tidak melabeli dan menghindari asumsi dari pembelajaran yang dilakukannya, akan tetapi saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan refleksi diri
terhadap pembelajaran yang dilakukannya dan tindak lanjut apa yang akan dilaksanakannya. Nah, hal yang masih harus saya tingkatkan adalah kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan terbuka agar nantinya dapat mengidentifikasi dan menggali permasalahan serta dapat menstimulus coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Pengimplementasian coaching terkait peran sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai seorang pendidik maupun pemimpin pembelajaran, penguasaan akan kemampuan coaching ini sangat diperlukan karena seorang pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin sekolah haruslah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Salah satu pendekatan yang sesuai dan dengan paradigma berpikir memberdayakan adalah teknik coaching ini. Coaching bertujuan menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau pencapaian tujuan yang dikehendaki. Coaching membangun kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Jadi coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Coach lah yang membuat keputusan dan menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Coaching merupakan ikatan hati antara seorang coach dan coachee karena pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan dan penuh rasa kasih dan persaudaraan. Kemudian tantangan yang saya rasakan ketika mengimplementasikan materi coaching dalam komunitas praktisi adalah muncul dari diri saya sendiri sebetulnya, yaitu saya terkadang ragu untuk memulainya karena perasaan khawatir atas penerimaan orang lain terhadap ide atau gagasan baru yang saya akan sampaikan. Upaya yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan selalu berpikir positif kepada orang lain dan meningkatkan kepercayaan diri dengan terus belajar dan berlatih bahwa apa yang disampaikan akan memberikan kebermanfaatan bagi diri, baik bagi diri sendiri maupun bagi diri orang lain. Keterkaitan coaching dengan materi pada modul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika murid atau guru mengungkapkan masalah atau berbagi pemikiran atas apa yang dirasakannya, saya berusaha untuk memberikan solusi langsung berdasarkan pemikiran saya sendiri. Namun setelah saya mempelajari teknik coaching ini, insya Allah saya akan mulai menerapkan teknik percakapan coaching dengan alur tirta yang baik dalam supervisi akademik dan dalam menuntun murid atau rekan sejawat untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya agar dapat memaksimalkan potensi diri yang dimiliki dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, keterampilan berpikir coaching ini perlu dimiliki oleh pendidik untuk menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi
pembelajaran akan memberikan ruang kebebasan dalam menemukan kekuatan yang ada pada dirinya, dan peran pendidik sebagai among dalam menuntun dan memberdayakan potensi yang ada tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kekuatan dirinya pula. Nah, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pendidik harus dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan kebutuhannya dengan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid agar kita dapat menuntun murid menggali potensi diri yang dimilikinya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dapat terjalin proses kolaboratif yang memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya, serta dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosionalnya melalui strategi-strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sama halnya dengan coaching, untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan kompetensi diri dan orang lain haruslah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Paradigma berpikir memberdayakan adalah hal yang harus dimiliki agar pengembangan diri dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan pemberdayaan adalah dengan coaching. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan terkait kesimpulan dan refleksi untuk memenuhi tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.